utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini di ruang XUPT hari ini. Dan tidak lupa pula kita sanjungkan salawat beriringan salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, yang mana mengubah umatnya dari alam kebodohan sampai alam yang berpendidikan seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Ketua K3S Kecamatan Makaung, yang saya hormati Ibu Ketua KKG kelas 1 Kecamatan Makaung, yang saya hormati Ibu Pemateri pada pagi hari ini, yang seterusnya yang saya hormati ibu-ibu anggota KKG kelas 1 Kecamatan Makaung. yuhasibukum bihi Allah. A'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu yang menjadi pendapat kita bersama. Nah, kemudian lagi kita masuk dulu kepada disiplin. Disiplin itu apa sesungguhnya? Nah, secara umum disiplin itu tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, disiplin ini, disiplin positif ini seharusnya tidak memberikan hukuman kepada anak. Sementara selama ini kalau anak-anak melanggar disiplin maka akan dapat hukuman. Nah, itu ternyata yang salah bagi kita selama ini. Itu yang kami dapatkan dari pendidikan dan ingin kami sampaikan kepada kita bersama. Kemudian lagi, kadang-kadang kalau bisa kita tidak boleh menggunakan hukuman sama sekali. Itu akan nanti dijelaskan oleh Ibu. Nah, jadi dalam penerapan disiplin tadi kita akan menuju kepada nilai-nilai positif universal. Yang mana nilai-nilai positif universal untuk menciptakan disiplin positif tadi? Yang profil pelajar Pancasila. Kita sendiri sudah bernyanyi beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakrab, berkebinekaan global, gotong royong, supaya mereka mengingat nilai-nilai inilah yang kita tanamkan kepada anak kita melalui disiplin positif tadi. Itu yang menjadi pendapat kita bersama. Nah, kemudian lagi kita masuk dulu kepada disiplin. Disiplin itu apa sesungguhnya? Nah, secara umum disiplin itu tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, disiplin ini, disiplin positif ini seharusnya tidak memberikan hukuman kepada anak. Sementara selama ini kalau anak-anak melanggar disiplin maka akan dapat hukuman. Nah, itu ternyata yang salah bagi kita selama ini. Kemudian lagi, kadang-kadang kalau bisa kita tidak boleh menggunakan hukuman sama sekali. Itu akan nanti dijelaskan oleh Ibu. Nah, jadi dalam penerapan disiplin tadi kita akan menuju kepada nilai-nilai positif universal. Yang mana nilai-nilai positif universal untuk menciptakan disiplin positif tadi? Yang profil pelajar Pancasila. Kita sendiri sudah bernyanyi beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakrab, berkebinekaan global, gotong royong, supaya mereka mengingat nilai-nilai inilah yang kita tanamkan kepada anak kita melalui disiplin positif tadi. 5 kebutuhan dasar manusia, dan itu termasuk anak-anak kita kelas 1. Sebenarnya ini ada videonya, karena waktu membatasi, nanti kita share videonya untuk kita tonton bersama. Di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk ini jadi perhatian untuk anak kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Kebutuhan untuk bertahan
hidup ini seperti makan, minum, nah, seperti itu. Kemudian cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayangnya kadang mereka butuhkan juga di waktu bersama kita. Kadang, maaf, kadang anak-anak ini tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Sehingga mereka akan lebih menarik perhatian kita untuk kita berikan kasih sayang. Kemudian kebebasan. Mereka kadang dengan pembelajaran kita, mereka merasa tidak bebas. Nah, jadi itulah ikatan kurikulum merdeka, berikan kebebasan kepada anak kita. Kemudian kesenangan. Nah, itu kita sebagai guru kelas 1 sebagai puncaknya untuk memberikan contoh-contoh juga nanti kepada kelas tinggi untuk tetap melaksanakan atau memberikan kesenangan kepada anak kita. Kesenangan ini bukan berarti lokal yang indah saja, bukan saja susunannya, lukisannya, tidak seperti itu. Tapi kesenangan mereka dalam pembelajaran kita. Bagaimana trik kita. Kemudian lagi penguasaan. Mereka ingin diakui. Dia ada. Jadi ingin penguasaan. Oke? Sekarang kita lanjut aja. Ada pertanyaan. Kira-kira ibu-ibu ini termasuk kepada kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta, kasih sayang, kasus-kasus yang memberikan kebebasan, kesenangan atau penguasaan. Lanjut. Nah, yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, kira-kira itu kebutuhan hidup, cinta, kasih sayang, kebebasan, kesenangan atau penguasaan? Ya, betul. Itu adalah kesenangan. Dan berarti mereka menuntut kesenangan dari kita. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kan kalau dipikir-pikir, main kejar-kejar anak. Tapi itu kesenangan mereka. Mereka sudah dapatkan dari kita kalau kita laksanakan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang, betul. Dia butuh cinta dan kasih sayang kita. Dia ibu guru sayang aku. Berarti lah dia nyawa sayang. Betul. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira apa? Kesenangan, penguasaan, kebebasan, kita kasih sayang, terputar. Apa kira-kira? Aku hebat kan? Ya cerita lah kawannya kok. Aku hebat kan? Bisa. Nah, penguasaan. Jadi nyala ada P. Penguasaan, kebutuhan hidup penguasaannya sudah dia dapat. Yang terakhir, yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bebas. Tapi tidak bebas. Kebebasan tidak dapat karena dia merasa besar, nanti tidak dapat kebebasan dalam pembelajaran kita. Sehingga kalau mereka tidak dapatkan yang 5 kebutuhan dasar ini, maka mereka akan jenuh dengan pembelajaran. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu guru Rani. Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Katanya ke ibu. Kira-kira apa yang tidak dia dapatkan dari kita? Kebebasan. Tak ulangi, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Berarti, siapa sih? Berarti si Dinda tugasnya menyanyi. Ternyata kita larang. Nah, jadi katanya nggak seru. Kira-kira apa? Kebutuhan apa yang tidak kita berikan? Kesenangan, betul. Oke. Kedua, kalau perkataan Dinda seperti ini kepada ibunya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jaket rambut baru. Kira-kira apa? Tak doa cali, nyodonya padanya ini malam gaan gawat. Ya, betul. Jadi awak lumayan sehari itu cinta kasih sayang kayaknya. Sehingga nak mau belajar sehari itu jawab. Perhatian awak. Nah, kemudian lagi, kalau begini katanya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku. Nah, lagi kira tuh. Ini gambar nak jak doh. Tapi di awak lagi tunjuknya ke kawan-kawan. Kan anjo yang aneh kira-kira. Penguasaan, rasul rendah dan kau digigit jadinya kan nggak boleh rancak. Kan seperti itu. Nah, berarti kita belum berhasil hari itu memberikan kebutuhan penguasaan. Kemudian lagi, kalau begini bahasanya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarkan ibu aja. Nah, begitu. Kira-kira apa yang belum kita berikan? Kebebasan. Karena mungkin dia butuh nyanyi.
Mungkin dia butuh main-main, lompat-lompat. Nah, seperti itu. Oke. Oke, mungkin itu saja yang 3 poin dari kami. Kita lanjutkan dengan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 Bapak Ibu, yang Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pemberi rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat kita sebagai pemantau, yang kelima kita sebagai manajerial. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya ini pernah kita lakukan Bapak Ibu. Sering atau terlalu nakal. Tapi menurut pelajaran mengajar Dewantara, hendaknya penghukum ini jangan kita berikan lagi kepada anak didik kita, karena dia akan merusak mental anak kita. Karena nanti hasilnya dia akan mendendam kepada kita. Biasanya dendam itu akan lama berlangsung. Seperti juga dari lama posisi kontrol yang pertama itu yang paling selanjutnya yang kedua, memberi rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Berbuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Lembut maniang saja mencari siswa. Atau anak akan merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu itu adalah kata-kata pemberi rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, yang merasa rendah diri. Murid merasa tidak berharga dalam mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Membuat rasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, rasa dukung merambat pada anak-anak. Adik, kamu ini
murid memahami konsekuensi yang kita berikan harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Jadi biasanya kalau pemantau ini kita beri dulu dia penjelasan apa yang salah, kita akan konsekuensinya apa, sanksinya apa. Coba peraturan sanksinya, anak mengeluarkan sanksi itu yang posisi kontrol pemantau. Selanjutnya posisi kontrol manajerial. Yang posisi kontrol manajerial ini yang paling bagus. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajerial telah memiliki keterampilan di posisi teman dan memantau. Jadi dua kedudukan itu kembali kepada kedua posisi. Jadi posisi manajerial inilah yang paling bagus dari posisi teman dan posisi pemantau. Sebaiknya posisi teman dan masalah itu kita ulangi untuk tiadakan lagi. Karena manajerial ini kita bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau dan langsung menjadi manajerialnya. Lanjut ke keyakinan kelas. Ini budaya positif yang kelima, keyakinan kelas. Membangun keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan kelas yang menunjang pendidikan yang berpedoman pada profil belajar Pancasila. Keyakinan kelas tidak sama dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama dengan anak-anak kita. Kalau peraturan kelas biasanya satu arah dari guru yang menentukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas bisa kita minta dari anak-anak kita. Nah, kita lanjutkan saja kegiatannya. Nah, sekarang kita buat bersama-sama ya Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita buat dulu peraturan. Kata-kata negatif, biasanya kata-kata negatif tidak boleh buang sampah sembarangan. Atau kata-kata tidak, apa lagi contohnya Bu? Tidak boleh tidak boleh terlambat, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita buat 10, kita bagi 3 kelompok nih. Atau secara bersama aja. Atau secara bersama. Jadi ibu tuliskan satu peraturan sekolah kita. Satu saja. Nanti kita akan jadikan peraturan kelas itu. Jadi peraturan kelas itu berasal dari apa? Keyakinan kelas berasal dari peraturan kelas kita. Jadi kita mau ibu tulis dulu peraturan kelas itu Bu. Kalau bisa 10 kata yang tidak
Terima saja kesepakatan kelas kita. Tapi yang dibuat tadi, siapa yang kelas, apa yang dibuat tadi, kira-kira masuk nilai kemana? Contoh jalan-jalan tidak boleh berisi nilai negatifnya. Kemudian nilai positifnya saling menjaga ketenangan di dalam kelas. Kira-kira itu disiplin atau menghargai orang lain? Kalau buang sampah, masukkan mana? Buang sampah kira-kira disiplin, kebersihan, atau menghormati orang lain. Nilai apa yang ada pada nilai positif negatif tadi? Seperti itu. Itu yang menjadi. Boleh. Siapa tahu ibu tadi mendengar yang dibacakan Bu Vika bisa mengatakan oh yang kalau yang tadi itu disiplin. Kalau yang jalan tadi bisa seperti itu, boleh dua. Nanti kami mohon dari yang dua itu yang mana yang suka nilai kesepakatan. Baik, yang pertama kebersihan, disiplin. Disiplin menghormati orang lain. Kemudian keyakinan kebersihan. Disiplin berarti ada kebersihan, disiplin menghormati, kebersihan dan tanggung jawab. Tapi sudah terbentuk satu kebersihan, disiplin menghormati orang lain, kebersihan dan disiplin dan tanggung jawab. Tapi empat. Kira-kira Ibu, yang kebersihan ini dari kalimat mana kita tadi dapat ini kebersihan ini? Membuang sampah. Seperti itu Ibu. Kemudian lagi disiplin dari kalimat mana? Kita ambil menjadi nilai keyakinan kelas. Dari jalan-jalan apa? Dari situ. Jadi kami mengajar mata membawa Ibu membuat bagaimana cara membuat keyakinan. Setelah dapat kesimpulannya maka ini dijadikan keyakinan kelas dan kalau bisa kalau anak-anak kelas 1 kita kasih sidik jari di bawahnya. Kalau mereka memang sepakat itu menjadi keyakinan mereka untuk mereka laksanakan untuk 1 tahun depan. Ya, satu lagi nilai positif yang keenam itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu tahapan yang dilakukan
berarti sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, sekarang coba tunjuk tangan. Apa yang kamu inginkan di kelas ini? Coba, Ranaya tangan kanan saya. Apa maunya? Ranaya dulu saya. Apa nak? Apa? Oh, mau lokalnya bersih. Bagus. 1, mau lokal bersih. Oke, yang kedua. Nah, ganteng cat. Apa? Bersih. Sama berarti yang beda lagi yang beda. Selain mau lokal bersih, mau apa lagi? Mau senang, mau gembira belajar. Oh, bagus. Belajar dengan gembira. Bagus, pintar Cukma. Belajar dengan gembira. Jadi tidak ada nangis-nangis, tidak ada marah-marah atau merajuk-rajuk. Gani apa? Mau apa? Mau apa Gani nak? Tidak mau bertengkar. Boleh kita bikin. Tidak mau bertengkar. Perhatian, jam pelajaran akan segera dimulai. Silahkan menuju ke kelas masing-masing. Berarti saling menghormati. Terima kasih. Attention. على سبيل الله الدخول إلى فصلكم. شكرا. Senang. Mau belajar dengan senang kata Cukma. Bagus. Belajar dengan tenang. Belajar dengan tenang. Oke. Terus apa lagi maunya? Ayo, mau apa kamu di kelas ini? Duduknya saya. Hah? Belajar dengan apa? Mau belajar dengan giat. Bagus. Pintar. Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Terus apa lagi? Mendengarkan bagus. Waktu belajar mendengarkan guru. Bagus sekali. Mendengarkan guru. Apa lagi, Mak? Apa? Uang tabungan jangan dibelanjakan. Boleh. Uang tabungan harus diberikan ke ibu. Seperti itu, Nih Anissa. Tabungan jangan dibelanjakan. Belanjakan. Ini dia tadi sudah lokal bersih. Kalau lokal bersih kemana kita buang sampah? Buang sampah pada tong sampah. Buang sampah. Ya. Tong sampah. Apa lagi? Nih kita ada pustaka mini. Bagaimana kamu di sana? Ya, baca ini maunya bagaimana? Setelah ambil buku bagaimana? Nah, setelah pinjam buku atau baca buku, diletakkan kembali pada tempat. Letakkan kembali buku pada tempatnya. Nah. Boleh. Oke, cukup ya? Udah 9. Banyak sekali. Nah, coba kita lihat ke depan. Kalau lokal bersih, lawannya apa? Apa lawan lokal bersih? Lawannya, misalnya ibu perempuan, Fatih laki-laki lawannya. Sekarang
berarti kamu tidak amanah. Kalau tidak amanah, maka jatuhnya berdosa. Oke, lanjut. Ya, buang sampah pada tong sampah apa lawannya? Pi. Berarti buang sampah sembarang. Boleh kenapa? Ada tong apa sampah itu buang aja, boleh? Tidak, tapi dibuang ke tong sampah. Jadi, ya. Yang ke-9, letakkan kembali buku pada tempatnya apa lawannya? Nah, setelah baca buku kita letak sembarangan. Boleh seperti itu? Ya. Maka ini adalah menjadi kesepakatan kelas kita. Bisa nih? Teman-teman Ibu? Bisa ini jadi kesepakatan kelas? Bisa kamu patuhi? Itu kan dari kamu tadi tuh. Bu, mau lokal bersih, Bu. Bagaimana caranya? Buang sampah pada tempat. Apalagi kalau ada sampah dipungut, lalu buang ke tong sampah. Harus dari kesadarannya. Nggak Ibu suruh-suruh lagi bisa. Ada sampah, ambil. Ibu tidak ada nyuruh buat ambil, buang ke tong sampah. Bisa seperti itu? Nggak nunggu Ibu nyuruh lagi ya, bisa ya? Oke. Kemudian belajar dengan gembira. Kita belajar dengan gembira. Nah, kita belajar dengan gembira. Nanti yang sedih-sedih, tidak mau ada pertengkaran, jadi tidak ada lagi yang gaduh-gaduh. Karena Ibu semuanya damai, ya. Semuanya tidak ada gaduh-gaduh. Adiba, Anissa yang sering cubit-cubit, tidak boleh lagi. Karena kamu udah sepakat ya. Oke. Kemudian belajar dengan tenang, jadi tidak ada yang bisik, ibu-ibu suaranya besar-besar, tidak boleh lagi. Oke, karena kita semua mau lokal kita tenang. Kemudian lagi belajar dengan giat. Jadi ada tugas dari Ibu, tolong lagi mendengarkan guru. Waktu Ibu memberikan penjelasan, anak-anak Ibu mendengarkan ya, Nala ya? Ya, mendengarkan. Tambah satu lagi, minta izinnya cuma satu, nggak boleh berdua. Ada temannya yang keluar, maka kamu tidak boleh minta izin. Nah, kita tambah satu lagi, minta permisi mau keluar atau masuk kelas. Permisi kalau mau masuk atau keluar ke kelas. Keluarnya satu-satu, nggak boleh banyak-banyak. Bisa kita sepakati ini semua? Semuanya ada 10 dan semuanya akan bisa kamu lakukan. Nah, kita sahkan ya. Nanti Ibu akan tulis, kamu akan berisi di jari nanti. Tandanya kamu berjanji selama kelas 1 akan mematuhi yang ini. Bisa nggak? Bisa. Kita ketuk palunya. Tok, 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 tok. Berarti sudah resmi ya. Oke, sepakat tegas. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Kenapa Isana? Saya ditipu mengatakan satu kelas satu teman, padahal saya tak sengaja. Apa benar satu kelas itu kata? Iya, Bu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu cuma ingin mencari solusinya. Isan berhak untuk marah-marah kepada teman-teman karena dituduh yang tidak Isan lakukan. Cuman Isan dengan marah-marah tersebut, apakah sudah menjadi Isan yang Isan inginkan? Belum, Bu. Nah, kalau belum, kira-kira Isan harusnya melakukan apa? Meminta maaf kepada teman-teman supaya teman-teman mengerti dan tidak menyalahkan saya lagi, Bu. Ibu tahu Isan melakukan ini pasti ada alasannya. Isan masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita? Masih, Bu. Kira-kira nilai-nilai umum apa yang telah kita kesepakati bersama? Menghargai dan menghargai dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Kira-kira apa yang Isan lakukan sekarang sudah sesuai dengan yang Isan inginkan? Belum. Kalau belum, kira-kira apa yang akan Isan lakukan? Meminta maaf kepada teman-teman supaya teman-teman mengerti dan tapi supaya tidak lagi menyalahkan saya. Nah, kira-kira lagi kapan Isan akan melakukannya? Hari ini, Alhamdulillah. Semoga Isan bisa menjadi seorang anak yang bisa menghargai dan menghormati orang lain dan bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin ya, Nak. terima kasih atas bimbingannya, Bu. Sama-sama. Terima kasih atas bimbingannya, Bu.
Saya akan terus menghargai teman-teman dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin seterusnya. Apakah ada yang salah pada Sakinah hari ini? Ya Bu, hari ini saya memakai sepatu warna putih. Apa benar yang sudah Sakinah lakukan? Tidak Bu. Kalau boleh Ibu tahu, apa penyebabnya atau alasannya sehingga Sakinah memakai sepatu berwarna putih ke sekolah? Kemarin saya sepulang sekolah, sepatu saya sobek yang tidak bisa dipakai lagi Bu. Sekarang orang tua saya pengen sepatu untuk membelinya. Ibu tahu, pasti ada alasan kenapa Sakinah memakai sepatu berwarna putih ke sekolah hari ini. Kira-kira, apakah itu sesuai dengan Sakinah yang inginkan di masa depan? Belum Bu. Kira-kira nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati bersama di kelas? Disiplin dalam memakai seragam sekolah dan harus memakai sepatu berwarna hitam. Oke, orang seperti apa yang ingin Sakinah jadikan diri Sakinah di masa depan? Menjadi orang yang disiplin. Oke, disiplin dalam kehidupan kedepannya. Kira-kira disiplin ini kapan bisa Sakinah lakukan? Bisa Bu. Alhamdulillah, semoga Sakinah bisa menjadi seorang anak yang disiplin dan sukses selalu ya Nak. Iya Bu, terima kasih atas bimbingannya Bu. Iya. Terima kasih atas bimbingannya Bu. Semoga saya bisa menjadi orang yang disiplin ke depannya Bu.